Udah nih? Udah lah. Udah. Oke. Halo fams. Ngapain nih kita? Jadi balik lagi di satu segmennya ILF, yaitu ngobat, Jeb. Oh, ngobat. Ngobat ya kan. Ya gitu deh. Kayak gaya-gaya Apa tuh banget, banyak gua itu nggak ngobat? Ngobat itu ngobrol bareng T-nya 3 nih. Ngobat T. Oh. Jadi, iya. T-nya 3, enggak 2. Enggak 2. Iya. Kalau 2 Harusnya 1 sih. Tapi ini T-nya 3 biar asik. Jadi ngobat. sebenarnya agak maksa sih. Ngobrol bareng teman tentang Tuhan. Ngeri enggak tuh? Iya, ngerti. Iya kan? Bareng iya. Ngobrol bareng teman. Lu teman gue bukan nih? Gue teman ya? Teman. Teman. Oh iya. Ya. Enggak, gini harusnya sekarang. Oh, iya. Gini, enggak boleh gini. Kalau gini kan sama aja kan sebenarnya kan sentuhan juga. Iya, benar. Jadi percuma sebenarnya. Iya gak sih? Emang ada corona? Aduh, bukan di sini. Kita mau ngobrol di sini ngomongin Tuhan, bukan corona. Oh. Gitu. Emang sama-sama konspirasi sih, Jeb. Waduh. Sama-sama konspirasi, tapi ini lebih apa ya? Lebih ke kehidupan kita lah, ya kan. Kita ditinggalin sama kameramen kita nih. Oke, jadi karena di sini ceritanya mau ngomongin Tuhan-Tuhanan, terus mau ngelihat perspektif lu, Jeb. Okay. Sebagai seorang iya, gue udah tahu dijawab padahal mereka bisa jadi belum tahu ya kan. Oh iya, belum. Gak apa-apa. Jadi intinya mau ngelihat perspektif lu nih secara manusia yang utuh dan asli gitu. Secara manusia, secara keseluruhan utuh ya gitulah. Pokoknya secara manusia seorang Vijep itu melihat Tuhan tuh kayak apa? Atau mungkin malah lu nggak ngelihat Tuhan sama sekali, nggak apa-apa. Gitu kan kayak perspektif lu aja dari cara pandang lu dengan pengalaman dan latar belakang yang lu punya, tuh lu ngelihat Tuhan tuh kayak apa sih sebenarnya gitu. Biar gue yakin kenapa namanya ngobat juga karena ini segala sesuatu tentang Tuhan, tentang kesadaran kita akan pencipta tuh pasti bisa jadi obat buat kita kan. Oh, kalau buat kita jadi obat, pasti buat orang sekitar kita juga jadi obat. Sama-sama sembuh deh gitu ya. Padahal nggak ada yang sakit sih. Iya kan? Oke, boleh kenalin Jeb nama lu dulu. Ya kenalin nama lu lah, nama terus ya nama aja lu dulu. Lu siapa sih? Oh iya, tadi nama, udah jab belum tahu. Nama gue Rafindra Jayaputra, gue biasa dipanggil Vijep. Vijep tuh singkatan dari Rafindra Jayaputra, jadi disingkat jadi Vijep. Vijep, nama gantengnya tuh ya? Iya. Nama fuckboy-nya ya? Nama fuckboy Vijep. Mau lagi dipanggil fuckboy. Terus usia masih 19 tahun. Masih terbilang. Seumuran kita Jeb. Iya. Sedap. 19 tahun terus masih kuliah sekarang. Oh kuliah nih? Kuliah Jurusan apa Jeb? Jurusannya jurnalistik di daerah Bandung kampusnya. Bandung? Iya. Ini kita juga di Bandung kan, ini kita nyamperin lo nih. Iya sebenarnya di Bandung ini. Makanya gue tuh tadi kayak di kan? Bandung. Adem banget kayak di Bandung. Tapi lewat bawah juga pengen beli sepatu gue rasanya. Banyak distro ya sih. Iya. Bohong. Mau ngomongin Tuhan tapi bohong. Iya gitu, jadi oke, lu sekarang lagi sibuk kuliah nih. Selain aja. kuliah? Vijep anak 19 tahun. Selain kuliah, pelayanan juga di Muda. Pelayanan. Terus anak gereja nih ya? Iya, kebetulan lah. Siap. Gereja deh, anak gereja. Terus berarti Tuhannya nggak konspirasi. Oh, waduh. bisa jadi. Tapi kan kita nggak tahu. Jangan-jangan yang bergereja tapi ternyata nggak percaya Tuhan. Ada, pasti ada. Ada. Terus selain pelayanan, ya paling ada ya job-job foto, video segala macam. Oke. Terus sama Freelance di situ ya? iya di situ doang Siap. penghasilan duitnya. Nah, terus background lu secara keluarga apa tuh, Jep? Background keluarga lahir dari
Ibu pasti kan. Iya dong. Kira siapa tahu kan kita nggak tahu orang yang kita ngobrol tahu-tahu beda. Karena sekarang kan aneh-aneh kan ada pasangan yang sesama tapi adopsi anak ya kan. Next topic. Gitu. Takutnya gue lari dari cabutan ya. Cabutan kayak Iya kan udah nggak tahu abang-abang. di stack Burung bangau. kayak di stack gitu kan kita nggak tahu. Burung bangau. Lahir dari ibu, terus punya satu abang, satu adik, terus Tengah banget nih. punya papa juga, cuma udah pisah. Terus papa orang Jawa, Cirebon, mama orang Batak, Kristen gitu. Oke. Itu latar belakang keluarganya. Kristen Cirebon bukan Kristen. Kebetulan bukan. Oke. Nggak apa seru nih. Iya. Gue juga punya sepupu, tante gue juga kayak gitu nikah. Nikah tetap bertahan dengan agamanya masing-masing. Ada anaknya juga akhirnya satu-satu gitu. Kalau ini sih nggak bertahan sih kebetulan. Iya, Dia akhirnya memilih misah. Iya, yang itu juga akhirnya nggak bertahan juga sih. Jadi kayak ya udahlah, itu kan jalan hidup yang dipilih tiap Iya. orang kan. Gitu. Oke, seorang VJ kuliah freelance foto-foto nih umur 19 gila. Gue umur 19 ngapa? Kan kita seumuran nih gue lupa. Gue lupa. Gue sampai sekarang kuliah masih mantap ya. Gitu Jeb. Kok jadi gitu sih? Jangan kuliah kayak gitu. Sedih gue kalau ngomongin kuliah gue agak-agak menjauhi dulu. Ya enggak udah. Terus apa namanya? Iya dari background lu yang kayak gitu, lu ya berarti bisa dibilang keluarga lu juga bukan keluarga yang utuh lah ya, bukan yang baik-baik aja gitu pasti. Ya gue yakin tiap keluarga juga punya masalah masing-masing kan. Ya, gue pun mengalami hal yang sama seperti lu juga gitu. Gue juga bokap nyokap gue juga pisah. Terus nah yang pengen gue tahu menurut seorang VJ yang berlatar belakang kayak tadi nih, lu ngelihat Tuhan tuh sebagai apa atau siapa menurut lu? Boleh dirangkum lah dari satu kata atau satu kalimat boleh bagi VJ. Mungkin gue cerita juga kali ya. Gue ngeliat Tuhan juga sebenarnya baru ngeliat Tuhan tuh setelah gue ngalamin Tuhan ya. Pas zaman dulu belum ngalamin Tuhan ya, gue belum punya perspektif gue terhadap apa itu Tuhan. Jadi gue baru punya satu definisi atau satu perspektif gue terhadap Tuhan gue ketika gue yang ngalamin Tuhan itu sendiri. Jadi pas zaman gue masih gue masih hidup dalam naungan bayang-bayangin lah keluarga gue segala macam. Ya itu gue nggak bisa ngeliat Tuhan. Okay. Karena kan ya mungkin dulu pas gue masih jadi anak kecil remaja gitu ngelihat punya keluarga yang berantakan gitu, keluarga yang pisah, pasti akan sangat sulit untuk ngelihat Tuhan. Yes, karena iya kalau secara teorinya kan semua yang menciptakan segala macam di dunia kan berasalkan dari Tuhan itu sendiri kan. Mas gue kalau memang kan dari banyak orang Tuhan tuh katanya baik kan. Yeah. Cuman kalau baik kenapa harus gue dapat keluarga ada hal yang terjadi yang nggak baik menurut lu gitu. Keluarga bercerai gitu kan. Iya. Itu yang bikin gue jadi dulu nggak punya pandangan gue sendiri kepada Tuhan gue sendiri gitu kan. Iya baru bisa punya pandangan terhadap Tuhan pas gue ngalamin Tuhan sendiri. Jadi kalau pas zaman dulunya mah ya. Berarti mulai kapan tuh lu bisa melihat Tuhan? Maksudnya mengalami adanya Tuhan tuh di dalam kehidupan lu mulai kira-kira lu umur berapa? Gue ngalamin Tuhan tuh umur berarti 18. Wow. Gua lebih baru setahun belakangan, setahun 2 tahun iya, belakangan. setahun jalan 2 tahun berarti. Yang tadi 20 gue. Iya, pas 18 tahun gue baru ngalamin Tuhan dan gue di situ baru punya definisi lah Tuhan itu apa gitu kan. Kalau sebelumnya dari gue yang kecil sampai gue umur 18 tahun, gue menganggap Tuhan ya gue nggak bilang nggak ada sih, cuman gue bilang ya gue nggak tahu Tuhan tuh apa gitu kan. Karena bahkan dulu gue punya imajinasi tuh aneh banget. Kayak ini kan ada banyak agama di dunia ini. Iya. Terus ada Tuhannya masing-masing kan. Berarti ada lagi Tuhan di antara Tuhan-Tuhan itu sendiri. Jadi kayak dari sekian. Iya. Iya. Ini Tuhan bukan nih? Jangan Tuhan marah nih. Lu ngomongin Tuhannya udah kan ya? Nah itu dia. Iya makanya. Udah ya guys. Kita kan konten kita apa adanya. Iya apa adanya guys, boleh minta air lagi guys, aus. Air apa? Air minum dong. Air apa nih? Air yang ya intinya yang bisa diminum. Guys yang mau masuk tim otentik boleh. Bisa gini-gini lo masuk-masuk. Kirim CV ya guys.
CV ya. Kirim ke DM aja di @authentic.love_. Oh ya lanjut ya. Iya jadi dulu mah nggak bisa ngelihat Tuhan gitu kan. Iya. Karena gue anggap iya dari banyak agama ada Tuhannya masing-masing. Berarti ada satu Tuhan lagi di antara banyak agama itu. Mungkin Tuhan-Tuhan yang di antara agama cuman sekedar mungkin pangeran kali ya, Oke. pangeran atau wakil menterinya segala macem. Cuman masih ada satu Tuhannya lagi sendiri gitu kan. Terus juga berketuhanan juga gue nggak ngelihat di manusia sekitar gue gitu kan, kayak kalau mereka semua ngomong udah ngerti Tuhan, tapi menurut gue sepanjang gue hidup sampai hari ini gue masih banyak lihat orang-orang yang ngomong dia kenal Tuhannya sendiri, tapi menurut gue Nggak mencerminkan. nggak mencerminkan kalau dia kenal Tuhan gitu. Oke. Itu sih ya, baru ngalamin Tuhan ya pas baru bisa punya Definisi. perspektif Tuhan gue ya pas gue ngalamin Tuhan sendiri di umur 18. Thank you. Oke, terus Terus ya singkat cerita gue udah sempet ya rusak juga segala macem di masa muda gue. Ya sampai sekarang juga masih rusak sih kebetulan. Oke. masih muda dan masih rusak gitu kan. Belum bener-bener banget gue juga. Terus cuman Tapi ini semua berarti yang apa ya? Yang akhirnya melahirkan satu definisi yang lo punya nih sekarang ini. nih. iya, pas gue dulu bilang kalau agama gue netral gitu kan ya, tidak memihak. Netral band. Bukan. Oh bukan, gue kira. Sekarang udah nggak ada, sekarang adanya Ada NTRL. Iya kan? Kirain gue Tuhannya yang botak kan. Bugs. Apa roadman-nya? Oh itu kan kawan kita. Oh, jangan. beda. Itu bisa juga jadi Tuhan tuh. Jadi Bahaya. Tuhan juga tuh, bahaya. Waduh kan Tuhan marah. Maaf Tuhan. Aduh. Lanjut. Ini jadi takutnya yang roadman netral nih marah. Oh iya ya, yang roadman yang kita Roadman omongin netral. lagi di Ambon dia pada sekarang. Oh lagi di Ambon. Lagi di Ambon. Jelas banget nih siapa kayaknya. Iya. Orang Ambon ya Bung Repal? Iya. Oh, dong. Kita panggil sudah Bung. Terus kalau dia Jawa agak lucu. Oke lanjut ya. Thank you, Kill. Tadi saya mana tuh? Sampai roadman-nya netral. Teman gue netral. Oh Enggak, iya. enggak, lu. Iya gue Iya, lu. agama gue netral, Iya. tidak memihak manapun karena gue di rumah gue punya selama 18 tahun gue jalanin 2 agama gitu kan, kayak kalau hari Minggu ya gue gereja bareng nyokap segala macem. Terus kalau memang lagi ada perayaan dari kepercayaan bokap gue juga harus ikutin segala macem. Ngumpul sama keluarga juga Iya, misalnya. bukan hanya sedang merayakan sih, bahkan ikut dalam Iya. dalam Udah tata nggak apa-apa. ibadahnya. Aman. Oke. Mantap. Mantap. Memang gak boleh kayak gitu. Terus. Bahkan bukan sekedar merayakan doang, gue bakal ikut tata ibadahnya gitu. Terus ya Dari dari ada pengajian-pengajian gitu ya. iya, jadi gue dari 2 agama yang gue anut di rumah gue pas gue kecil gitu. Ya udah, jadi gue nggak ngerasa ya agama gue netral deh gitu kan, ketika orang sibuk sama agamanya masing-masing. Iya. Gue udah bilang gue netral gitu. Cuman pas gue bilang gue netral, gue bukan berarti gue jadi orang yang mengerti banyak teori-teori konspirasi sehingga gue nggak percaya Tuhan, agama Oke. segala macem. Gue sih menurut gue masih percaya adanya Tuhan gitu Iya. kan. Cuma menurut gue dari latar belakang keluarga gue, itu yang membuat gue susah untuk menentukan agama gue atau Tuhan gue yang mau gue pilih. Oke. Gitu. Nah, singkat cerita, gue udah sempet muak banget lah sama kehidupan gue karena cukup capek lari dari konflik keluarga gue. Oh capek berarti minum dulu. Oh iya. Kalau capek kan biar nggak haus. Gue bilang ya diisi yang ini doang nih. Oh itu nggak ada isinya? Ini nggak ada isinya. Aduh parah nih. Dia capek loh dia loh. Gak ada briefing. Tadi saya mana? Capek. Nah iya kan capek banget kan lari dari konflik keluarga gitu. Iya. Nah itu yang buat gue di umur 18 sempat teriak lah di kamar, kayak gunanya kayak Tuhan siapapun yang gue sembah selama ini, maksud gue kalau gue berdoa pakai versi agama ini atau gue berdoa pakai versi agama ini, entah doanya itu lari ke siapa gitu kan. Gue ngomong kayak ini gue berdoa nih dari dulu nih beda-beda agama, kagak tahu nih
ke Yang mana siapa. sih? Iya. Jadi gue kayak ngomong kayak Tuhan siapapun yang gue sembah selama ini atau siapapun Tuhan yang memang selama ini doa gue ketika gue ucapin itu larinya ke lo. Oke. Kalau emang beneran lo ada, lo nyata, please nyatain diri lo karena gue ngerasa ini tanggung jawab lo sebagai Tuhan yang create gue punya Kehidupan. cerita gitu, Iya, cerita iya, kehidupan gitu kan. Thank you. Mas Nah, gue tadi kayak- biar oh, gue iya. capek dulu. Biar dulu. Siap. Terus? Mas gue kayak, ya kan dia yang bikin cerita hidup gue ya. Di situ gue marah kayak minta dia untuk nyatain dirinya gitu loh. Mas gue Itu di umur 18 tahun tuh? di umur 15 tahun gitu. Itu gue teriak-teriak ke kamar gitulah sendirian ceritanya. Terus ya nggak ada apa-apa pas gue teriak-teriak juga gitu kan, nggak kayak Tiba-tiba ada suara. iya gitu. ya Nggak juga selama ya? ini kita tonton di Atau tiba-tiba film-film gitu. ini keluar dari dimensi lagi. Iya kayak dari dari kaca ada sinar gitu kan, Iya, datang segala macem. Itu nggak kejadian tuh ya? Nggak kejadian itu. Akhirnya udah gue cabut dari rumah, terus gue main ke tempat temen. Nah pas gue main ke rumah temen gue itu gue baru ngalamin tuannya pas sama teman. Jadi gue nggak sengaja buka YouTube terus nonton salah satu konten gitu, channel YouTube tentang kemanusiaan gitu lah. Terus kebetulan si narasumbernya orang agnostik. Oh. Terus gue nonton bukan karena pengen jadi agnostik sih, cuman kayak ya udah pengen nonton aja gitu kan, nonton segala macem. Cuma ada satu statement dari si narasumber ini yang bikin gue nangis dan gue ngerasa yang ngomong ini bukan narasumber. Kebetulan entah kenapa gue juga agak kesel si frame dari video itu sengaja banget si muka narasumbernya nggak dimunculin. Oke. Mungkin emang mau off the record gitu kan, jadi si muka narasumbernya nggak mau dimunculin, tapi kan itu ngebuat gue cuman kayak ngelihat suatu badan manusia tapi punya suara, dan ketika ada satu statement yang gue ngerasa ini suara bukan dari suara manusia. Iya, akhirnya jadi imajinasi lu bisa main banget tuh ya? Iya, jadi gue ngerasa Seolah-olah ini itu- kayak bukan manusia pasti nih, kayak ada yang lain gitu ngomong. Jadi ada satu kalimat dari si narasumber yang gue inget banget sampai sekarang. Dia cuma bilang gini kayak gue ngiri sama teman-teman gue yang lahir dari keluarga beda agama, bahkan keluarga bercerai, karena menurut gue dia adalah orang paling spesial. Oke. Karena dia bisa memiliki kepercayaan dan keyakinannya berdasarkan kebenaran yang diterima, bukan berdasarkan keturunan dari keluarganya. Iya. Terus dia tambah lagi statement ilustrasi kayak gimana caranya lo bisa lihat warna biru kalau lo belum pernah lihat warna kuning. Sama halnya dengan agama. Ketika lo membanggakan agama lo, tapi lo nggak pernah lihat agama lain atau mempelajari agama lainnya, iya lo nggak bisa compare itu. Kayak logika yang salah aja. Terus entah kenapa pas kalimat itu gue nangis banget. Gue nangis, akhirnya gue balik ke rumah gue nangis. Ya istilah gue ngalamin ya spiritual experience lah yang nggak bisa jelasin. Ya ada Tuhan gitu kan yang menurut gue entah itu gue imajinasi gue atau itu halusinasi segala macem. Karena kan banyak yang bilang kayak nggak mungkin lo ketemu Tuhan, kalau lo ketemu Tuhan lo pasti mati segala macem kan. Ya, Ada yang bilang kayak gitu. Cuman ya di saat itu gue sebagai manusia yang masih bodoh gitu kan ya, gue ngerasa di saat itu ya ada Tuhan gitu kan. Entah itu bener atau enggak, at least itu gue nangis dan gue ngerasa hati gue ada yang hancurin lah gitu, kayak tembok-tembok yang selama ini gue buat tuh kayak ada yang pecahin, dan gue ngerasa damai banget di situ. Ya dari situ gue baru ya sebenarnya nggak nampakin dirinya sih siapa Tuhan itu, cuman kayak masuk ke dalam tubuh gue kayak ya itu ya Tuhan Yesus gitu kan. Terus ya udah dari situ gue ngalamin Tuhan. Ya besoknya baru gue bertumbuh gitu. Ngeri lo itu. Iya. Maksudnya kayak unexpected ya. Nggak lu bayangin kan sebelumnya lu nonton itu terus kayak itu bisa menginspirasi lu untuk ngalamin Tuhan dari situ kan. Karena emang gue juga percaya nggak ada yang kebetulan sih man. Iya bener. Iya nggak sih? Dan akhirnya gue masih bingung sampai sekarang channel itu ya memang channel kemanusiaan gitu kan ya. Iya. Semua orang udah banyak yang nonton segala macem, dia angkat isu mental health segala macem. Tapi di saat itu gue nonton narasumber agnostik. Dimana semestinya ketika gue ngerasa gue kehilangan Arah sosok Tuhan, Sosok Tuhan. mestinya ketika gue nonton Lu malah pilih ngikutin dia harusnya agnostik ya, gitu biasanya. kan.
gue gak mau bilang aku salah ya, cuman mestinya gue ngikutin apa yang jadi, karena kan pasti keluh kesah gue Lu dan lagi mencari banget tuh di situ kan. dengan gue yang masih abu-abu, Iya. dengan ada orang yang punya argumen yang lebih kuat, semestinya gue tersuges untuk ikutin Ikutin pola dia. pikirnya dia. Cuman entah kenapa ya, Untung gak ada mukanya tuh ya. iya. Cuman entah kenapa gue malah kebalikan gitu kan. Gue malah ngalamin Tuhan sama orang yang justru iya agnostik, iya percaya Tuhan sih, cuma Tapi gak percaya agama. iya, gue malah tiba-tiba kayak wah, ini beda banget tuh rasanya. Malah bahkan yang istilahnya spiritual experience lu ngebawa lu bukan sekedar ke Tuhan secara general kan. Tapi lu tadi lu sebut ya kan Tuhan Iya. Yesus gitu yang benar-benar lu tahu gitu dari ada dua agama yang lu anut ini, tapi kalau bilang itu Tuhan Yesus ya mau nggak mau Kristen inilah yang Iya. yang nge-grab lu banget nih, yang benar-benar datang meluk lu gitu kan. Ya dan itu impresi. Maksudnya apa ya? Perjumpaan yang kayak gitu tuh emang nggak bisa diceritain yang gimana ya, nggak bisa nyambung sama nalar sih biasanya. Iya, kan. dan gue kadang pun yang sampai hari ini masih gue lakuin, gue suka ya di saat sekarang ini gue masih punya hobi buat kayak kalau di motor gitu lagi di perjalanan di alam, suka kayak seakan-akan gue lagi ceritain lagi pengalaman gue dengan Tuhan gue nih. Lucunya itu biasanya setiap kali gue ceritain pengalaman gue dengan Tuhan, itu pasti ada aja momen yang bikin gue nangis lagi. Oke. Kayak misalnya gue ceritain pengalaman gue dengan Tuhan, ya gue ketemu di kamar segala macem bla bla bla. Nanti gue ketika gue ngobrol lagi di dalam helm gue, ketika gue ceritain itu ke diri gue sendiri, entah kenapa ada lagi yang dibukain, kayak nggak sekedar gue ngalamin Tuhan doang di situ misalnya, kayak ada cerita-cerita baru. Bukannya menjadi kayak membeda-bedakan cerita ya, cuma kayak ceritanya justru malah semakin kebuka terus, kayak nggak satu Nggak berhenti di satu nggak momen beri- itu. Iya, kayak ada lagi kayak Ada dibukain lagi, kayak ada lagi. Dengan lu milih makin percaya gitu kan, lu makin buka hati lu. iya, jadi Ada lagi tuh yang bingung gue di motor yang gue ulang-ulang ceritanya ya cerita hidup gue sendiri. Mestinya gue bosen. Cuman entah kenapa Tapi lu malah makin kayak refresh ya. Iya. Kayak nge-refresh lagi. kayak ada hal baru yang malah dibukain lagi, kayak selama ini taunya oh gue di umur kecil segini pernah gini-gini segala macam, terus kayak semestinya gue bla bla bla. Jadi kayak setiap kali gue ceritain tentang pengalaman Tuhan gue terhadap diri gue sendiri, justru malah semakin nguatin gue sih so far. Iya, kayak itu mah kayak obat kan. Tuhan tuh sebenarnya kayak obat nggak sih? Iya. Kayak momen lu makin kayaknya kehilangan arah gitu kan. Karena ya hidup kita sebagai manusia kan pasti dinamis banget kan. Bisa kadang-kadang on fire deket sama Tuhan, kadang-kadang down banget ngejauhin Tuhan gitu kan. Tapi di mana momen kita ingat pengalaman kita ketemu Tuhan atau pengalaman Tuhan nge-grab kita, gue nge-grab kayak ojol ya. Kayak tuh, emang nggak ada? Uber ya gak ada. Uber ya gak ada deh. Kayak makanya pengalaman Tuhan tuh narik kita, itu kayak bikin kita damai lagi, refresh lagi, semangat hidup lagi gitu kan. Gitu. Nah, tapi satu hal yang belum lu jawab dari tadi. Udah kemana-mana deh ya kan. Seharusnya itu belakangan, tapi nggak apa-apa. Oh, iya. Jadinya ini si definisinya menurut lu nih setelah perjalanan lu tadi ketemu Tuhan dan segala macam, lu buat VJ Tuhan tuh apa atau siapa? Tuhan apa ya? Tuhan satu hal yang nggak bisa siapapun di dunia ini bisa menafsirkannya sih menurut gue. Kayak Seabstrak itu kah atau? menurut gue seabstrak itu. Setiap orang pasti punya definisi Tuhan yang masing-masing dan Nah, tapi menariknya nih, lu bisa bilang itu abstrak, tapi lu bisa meyakini saat itu yang benar-benar meluk lu tuh Tuhan Yesus. Itu dari mana? nggak, maksud gue kalau wujudnya orangnya menurut gue Tuhan Yesus, cuman Oke. kalau tanya apakah Tuhan itu kayak Nggak, maksud gue, oke lu bisa bilang itu wujudnya Tuhan Yesus, tapi apa yang bisa bikin lu yakin itu Tuhan Yesus gitu? Apakah karena lu suka, lu cari tahu juga tentang Tuhan Yesus itu kayak apa sehingga lu bisa dapat gitu? Apa yang bikin lu yakin banget kalau ini ya emang Tuhan Yesus yang meluk gue gitu? ya nggak bisa dipungkirin ya pasti karena dari semua Tuhan yang punya wujudnya yang bisa kita lihat di dunia ini kan cuma hanya Tuhan Yesus doang kan. Oke.
ya itu pasti mau nggak mau secara alam bawah sadar juga pasti bakal mensugesti gue gitu kan. Cuman yang bisa gue yakinin kalau itu adalah Tuhan Yesus ya karena ya pas gue ngalamin itu ya beneran yang gue lihat sih yang datang ke hidup gue sih ya Tuhan Yesus sebagai wujud gitu, sebagai orangnya gitu. Cuman ya gue nggak bisa bilang 100% mukanya seperti itu sih, cuman kayak dari apa yang gue lihat segala macam, dari ya kan ada fotonya, ada filmnya segala macam. Lu ya kan selama ini berarti lu ngejalanin kayak tadi lu bilang lah rutinitas ibadah di dua agama ini kan lu ikutin kan. Dua-duanya lu ikutin dengan serius atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja dua-duanya. Sama-sama biasa-biasa. Tapi dua-duanya lu jalanin. Kayak maksudnya kalau di gereja ya lu ibadah, lu baca Alkitab gitu-gitu lu lakuin. Tidak dong. Oke. Pas dulu kan? Iya dulu enggak. sebelum jadi itu gue terjadi. ya ibadah doang hari Minggu gitu kan. Secara kewajiban aja gitu. Iya, nggak ada kayak baca Alkitab segala macam. Keren sih menurut gue kayak iya ini apa ya? Anugerah banget gitu. Lu Iya, bisa bilang ini Tuhan Yesus itu anugerah. Sekeren itu Gue karena kadang masih punya level pengetahuan terhadap agama Kristen dibandingkan teman-teman gue masih jauh sih menurut gue karena ya kayak 12 murid Tuhan Yesus misalnya gue ditanya dadakan mungkin gue lupa pasti gue perlu waktu bentar untuk mengingat kembali segala macam. Berarti sekolah minggu Terus iyo ini parah ya. dong. Padahal gue Terus sempat kalau lihat ini- loh sekolah minggu loh. kalau misalnya lagi lomba gitu misalnya lomba Natalan nih terus lo dipegang Alkitab terus lo disebutin kuisnya itu misalnya kayak misalnya buka Lukas gitu kan Lukas sekian segala macam gue pasti paling lama tuh apalagi kalau misalnya Alkitabnya nggak ada yang merah birunya tuh. Aduh. Kan wah, itu pasti gue buka daftar isinya tuh. Buka daftar isinya. Cari halaman. Iya ini perjanjian lama perjanjian baru nih. Iya, Jujur aja gue pengetahuan gue terhadap agama gue masih dangkal banget dan selama gereja pun pas zaman dulu sekolah minggu segala macem gue malah ngalamin kebanyakan ketakutan karena pertama nama gue Raffi Indra Jayaputra gitu. Ketika misalnya lagi sekolah minggu terus kayak kakaknya nanya gitu kan. Namanya nggak Kristen banget ya. Iya kayak ini namanya siapa itu? Oh ini namanya Ezra, yang ini namanya Elia, Samuel. Ini Yohanes. Matius, Markus, Lukas, ada semua di situ tuh. Terus pas ke gua kan siapa namanya Raffi kan itu kayak wah anjing beda banget segala macam. Insecure ya. Iya terus iya beda banget gitu ketika yang lain namanya udah dari Alkitab, nama gue entah dari mana gitu kan. Kayak ya jadi gue di Kristen pun juga dari dulu juga kadang masih banyak ketakutan nih gue kalau datang untuk ibadah gitu ya. Kayak gue nggak tahu secara tata ibadah yang baik dan benar segala macam. Gue juga masih menjalankan gereja dengan bohong gitu ya. Misalnya kayak gue gereja hari Minggu, cuman nanti kalau gue ditanya bokap gue nggak gereja segala macam. Jadi iya dulu mah kayak lebih apa ya? Iya dua-duanya nggak gue jalanin, mah gue pilih netral gitu benar orang yang tidak beragama sama sekali sih gue. Iya. Tapi pada akhirnya sekarang lu meyakini itu. Iya. Meyakini Tuhan Yesus lah sebagai Tuhan lu gitu yang Sebagai benar-benar lu Tuhan pegang. Nah tadi lu bilang apa tadi Tuhan tuh sesuatu yang nggak bisa ditafsirin sama orang-orang. Iya. Ya kan? Itu alasan lu bisa bilang kayak gitu kenapa? Nggak bisa ditafsirkan menurut gue kayak kalau misalnya Tuhan bisa ditafsirin buat gue Tuhan jadi sederhana itu definisinya. Justru karena Tuhan nggak bisa ditafsirkan sama siapapun, Saking gedenya, saking luasnya si Tuhan ini ya nggak ada satupun manusia atau apapun itu yang bisa menafsirkannya gitu. Jadi gue selalu kalau misalnya temen gue nanya misalnya kayak Tuhan logis apa enggak, kan banyak juga ya gue nggak bisa pikir. Ada beberapa orang yang memang nganggap Tuhan tuh logis dan bisa dijelasin. Menurut gue Tuhan nggak akan pernah logis. Kalau Tuhan udah sampai logis, maka Tuhan yang maha besar menurut gue jadi maha kecil karena mereka sebanding sama pola pikir kita. Masuk dari yang begitu besar kok masuk ke otak lo yang cuma segitu Iya. misalnya gitu ya. Mas gue kan yang bikin otak kita juga dia segala macam, mau sebanyak apapun teori yang kita bikin juga pasti teori itu pun kita dapat juga karena Tuhan juga. Mas gue kalau misalnya kita bisa definisin Tuhan bla 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 bla. Mungkin itu mendefinisikan, tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu lagi kan. Iya. Yang salah kalau kita stuck sampai di situ doang tuh. Iya. Gak mau nyari lagi, Nggak mau nyari segala macam. gak mau buka diri lagi, buka hati lagi. Jadi kayak udah kayak oh Tuhan yang ini segala macam. Terus gue selalu mikir kayak kayak Tuhan nggak akan pernah logis gitu sampai apapun itu. Kalau Tuhan sampai logis berarti
entah taunya gue yang Tuhan gitu kan. Selama ini plot twist tau kan. Taunya selama ini gue yang Tuhan kan. Dari tadi kita nyari Tuhan Iya. Iya. Taunya gue gitu Tapi kan. kalau di Kristen tuh kan ya udahlah nanti aja. Iya kan Tuhan diam di dalam kita kan. Roh yang dia berikan itu sama dengan dia gitu. Iya. Kita punya kuasa yang sama seperti dia. Tapi suka ada deh, gue kadang suka deh. Malam-malam gue ngerasa, jangan gue Tuhan ya. Ada kalau Terus lu gak coba hidupin gelas lu gitu. lagi halu gitu kan. Penjajahan selama ini itu nanti muncul lewat hidup gue ya kan. Iya, iya. Karena emang ya gimana ya? Yang gue juga yakin sih maksudnya Tuhan tuh mau bicara, mau nyatain dirinya lewat semua ciptaan. Ya kan? Ciptaan apapun yang dia ciptakan termasuk ya kita kan manusia kan. Iya. Manusia istilahnya kalau menurut gue manusia tuh punya derajat yang lebih tinggi daripada ciptaan lainnya. Kita bisa bebas milih, mikir. Lu tumbuhan mau mikir apa sih? Iya. Ya, binatang ya lu hidup dengan insting, dengan naluri lu gitu. Tapi manusia bukan sekedar insting naluri, lu punya logika, lu punya ya segala macam yang bisa membuat lu. Iya, dan bahkan juga manusia pun juga representasi dari Tuhan gitu kan. Nah, itu. Cuman ya representasi aja. Iya, tapi bukan lu Tuhan. Bukan dia Tuhan. Representasi. Nah, itu kan maksud gue pun sampai bisa mikir kalau gue Tuhan di saat gue lagi halu gitu ya. Ya berarti memang kita punya pola pikir yang lumayan dalam banget. Nah, menurut gue Tuhan juga pasti bakal lebih dalam lagi gitu kan. Jadi kayak nggak akan bisa pernah. Kita aja ada peribahasa kan bilang hati orang siapa yang tahu kan. Iya. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan gitu. Persoalannya kalau kita nutup diri itu sih kalau bilang. Kalau kita udah kayak udahlah, gue tahu Tuhan sampai sini berarti Tuhan ini. Benar kata lu, maksudnya nggak bisa ada satu definisi yang benar-benar menggambarkan Tuhan gitu. Nah persoalannya kita sebagai manusia ini punya kerendahan hati yang cukup nggak untuk terus buka diri gitu, cari tahu Tuhan. Karena gue yakin kalau kita makin buka hati, makin buka pikiran, dia bakal makin mau nyatain lebih lagi kan gitu. Cuman sayangnya ya umur kita kan gak ada yang tahu juga gitu. Maksudnya Tuhan mau selesain kita sampai mana. Iya, bahkan sejauh ini pun gue baru banget minggu lalu gue ngomong kayak anjrit Tuhan ini kayak ilusi deh. Tuh gara-gara ban. Gara-gara Chelsea kalah. Chelsea kalah sama Arsenal. Gue kesel minta 3-1 ya? 3-1. Gue pukul tembok. Gue pukul lantai. Terus gue bilang ini kayak Tuhan ilusi nih. Gara-gara 3 match kalah, gue sampai bilang Tuhan ilusi. Gue udah sahabat itu. Mas gue kecil ya? iya, mas gue yang bikin malu di saat orang lain nganggap Tuhan ilusi ketika misalnya keluarga berantakan, pendidikannya gak lancar, ekonominya gimana. Ya, Tuhan tidak membela Chelsea. Iya, gue gara-gara Chelsea kalah doang. Aduh, dosa banget gue. Iya. Oke. Jadi kayak maksudnya untuk apa yang udah lu alamin, lu jalanin sekarang, lu tetap memilih percaya Tuhan, tapi lu nggak berhenti di situ. Iya. Ya kan, lu masih membuka hati dan pikiran lu untuk dinyatakan lebih lagi nih sama Tuhan ya kan. Gue mau jadi ini sih, jadi orang yang mau jadi orang bodoh terus, dalam artian orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi sehingga gue harus tahu terus setiap harinya. Iya. Itu dari kalimat siapa gitu. Di hadapan Tuhan ya tapi. Iya, jadi kayak gue harus mau jadi orang yang nggak tahu apa-apa, harus bagi anak kecil. Dimana ya setiap harinya gue harus lebih mengenal lagi pribadinya dia gitu. Karena aduh Nggak bisa stop sampai gue satu lupa. momen. Gue lupa ayatnya tapi di Alkitab juga gitu itu ada yang bilang Yesus pokoknya Yesus ngomong sama murid-muridnya, dia bilang kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, jadilah seperti anak kecil ini. Ada lo cari deh ntar. Ntar juga abis ini kalau itu kita lihat deh. Apa namanya? Maksudnya Yesus tuh mau menggambarkan bahwa kalau lu kayak anak kecil bukan berarti kekanak-kanakan ya. Iya. Kayak anak kecil ya lu dengan polos, dengan kayak terima Tuhan, gue mau apapun yang lu kasih gue siap, keadaan kayak apapun anak kecil kan happy kan. Iya, maksudnya kalau lu masih kecil, keluarga lu berantakan, dia mana paham sih? Gitu kan, lu tetap ketawa, tetap nangis-nangis ke mamahnya, tetap pengen ayo dong bareng-bareng kayak gitu-gitu kan. Itu anak kecil kan. Yeah. Gitu maksud gue, ya kalau sampai di Alkitab aja ada bilang gitu, berarti memang Tuhan tuh pengen kita ya punya apa ya istilahnya? Punya sifat yang kayak gitu. Punya sifat kayak anak kecil tapi bukan kekanak-kanakan. Yeah.
gitu, nggak bukannya manja-manja nggak jelas, tapi ya mau buka diri dulu lah gitu, siap belajar. Anak kecil kan gitu, belajar isinya belajar terima terus. Iya, gue juga selama ini ya setiap kejadian datang di hidup gue, mau gue bilang gue kuat atau gue bilang gak kuat gitu kan, atau di saat itu gue malah jatuh jauh segala macem, ya menurut gue itu semuanya bagian dari pelajaran dia sih. Kayak itu cara dia biar gue semakin kenal sama dia. Dengan cara-cara itu, entah caranya dengan kayak ya gue harus Kasih lo masalah. kasih masalah, atau gue dikasih kesenangan justru segala macem. Ya, bukan berarti itu nggak ada Tuhan. Iya. Karena kadang-kadang kita terlalu di bawah, kita ngerasa Tuhan nggak ada karena kita menderita ya kan. Tapi terlalu di atas, kita lupa sama Tuhan yang kita anggapnya ada tadinya kan. Iya, tapi gue sampai hari ini masih satu pola pikir yang masih sangat bisa buat menangin keadaan gue sekarang. Tapi ini jarang banget gue keluarin itu karena sangat susah. Dimana pola pikirnya adalah ya gue mau gimana pun di dunia ini, at the end kan balik ke dia lagi. Iya. Jadi gue kenapa harus takut? Okay. Gue tuh orangnya overthinking banget. Jadi gue masih sering banget tuh ngalamin ketakutan tuh, misalnya kayak pendidikan, gue ketinggalan sama teman gue. Terus misalnya kayak keuangan, kayak gue takut tahun depan uangnya gimana segala macam, bla bla bla. Terus kayak misalnya mau deketin cewek, terus kayak aduh deketin cewek nih segala macam, takut segala macam, beda ekonomi segala macam. Terus kayak Hal-hal yang berbau materi lah kebanyakan ya. iya, terus kayak pendidikan, mimpi segala macam, kayak misalnya gue lulus jadi apa ya segala macam, kan masih banyak ketakutan gue. Ada satu pola pikir yang sampai hari ini masih bisa masih sangat menangin gue, itu kalaupun nanti gue di umur 25, kan gue mimpi gue selalu gimana cara gue umur 25 itu settle banget nih di apapun itu, misalnya gue financial freedom segala macam. Which is itu 6 tahun lagi. Iya, kurang lebih ya. udah bisa nikah segala macam gitu kan. 25 ya? Udah bisa beli rumah segala macam. Udah tenang banget. Cuman kalaupun memang sampai di umur 45 gue belum nyampe itu, atau bahkan di umur 25-nya gue malah jadi gembel di pinggiran jalan. Iya, segembel-gembelnya gue pasti bakal balik ke sana juga gitu, kayak apa yang gue cari di dunia ini, kalau memang gue ngelakuin apa yang dia mau, kalau hasilnya adalah sebagai gembel atau sebagai orang paling bawah di muka bumi ini, iya tetap aja gue bakal balik ke dia juga gitu kan. Itu masih sangat menangin gue banget, itu yang bikin gue gak takut segala macam. Tapi itu nggak bisa tiap ada masalah gue pakai itu. Iya. Karena nggak segampang itu ya buat ngadepin kan. Ketika gue coba buat mainin logik gue harus mainin perasaan gue juga. Kayak untuk ngimbanginnya pasti susah banget kan. Jadi pola pikir itu kadang masih sangat menangin gue, cuman nggak bisa setiap momen gue lakuin itu sih. Jadi dua hal itu tuh masih sering berantem lah di pikiran Masih lo, sangat di hati sering lo, banget. kayak buat menangin apa yang bakal lu pilih nih. Iya. Gitu, untuk percaya, ya kan? Ya gitulah. Ya emang gitu sih kalau menurut gue juga. Apa ya, Tuhan saking besarnya Tuhan ya, saking tidak bisa ditafsirkannya Tuhan, ya dia tuh sangat personal. Ya kan? Kayak ya, Tuhan yang lu anggap, lu definisikan sekarang belum tentu sama orang lain kan gitu. Iya. Sama gue belum tentu sama siapapun belum. Karena segitu besarnya dia, jadi personal banget buat kita. Kita bisa ngertiin dia di berbagai hal gitu kan. Dan itu bisa jadi apa ya, kesehatan tersendiri bagi roh kita gitu, spirit kita. Gue ngomongin secara general ya, ke semua orang. Maksudnya kenapa percaya adanya Tuhan? Karena sadar kan manusia itu ciptaan yang, lu ciptaan gitu. Ada otoritas yang lebih tinggi daripada lo gitu, yang ngendaliin matahari, yang ngendaliin, yang ngontrol segala kehidupan. Itu gak akan habis itu. Iya, itu nggak kelar-kelar sampai kapanpun emang gitu ya. Yang perlu diperjuangin memang cuman kepercayaan kita hari ini yang bertumbuh nggak nih tiap hari gitu, untuk Dan makin menurut gue pegang. langkah preventif untuk bisa percaya tiap harinya lu dengan cara imajinasiin Tuhan ada di setiap saat sih, menurut gue. Cuma banyak orang yang bilang berarti Tuhan imajinasi dong. Cuma gue suka banget, tapi gue lupa statement siapa sih yang bilang ya kalau memang Tuhan kalau misalnya memang lo mengimajinasikan Tuhan, toh juga imajinasi dari Tuhan juga gitu kan. Oke. Berarti kan Itu dia juga gitu. iya, kayak ketika kita mencoba mengimajinasikan Tuhan, ya pasti kan Tuhan juga
udah mensahkan itu boleh gitu kan. Nggak mungkin Tuhan ciptain imajinasi dan kita bisa berimajinasikan Tuhan kalau Tuhan nggak setujuin itu gitu kan. Jadi kalau menurut gue ya cara sih gimana cara tiap hari pokoknya imajinasinya ada Tuhan segala macem. Apapun itu ya sekarang. Untuk nge-trigger kita bisa terus yakin sama dia Iya. gitu kan. Iya. Oke. Mantap, Jeb. Thank you, Jeb. Oh, tapi terakhir, Apa tuh? gue yakin di luar sana banyak orang-orang ya seumuran lu, ya seumuran kita ya kan. Orang seumuran kita yang lagi galau juga gitu, maksudnya yang lagi bingung nih Tuhan tuh di mana dan apa maunya Tuhan sih sama hidup gue gitu. Bahkan mungkin banyak yang mungkin baru milih atau sedang memutuskan pas nonton ini juga gitu, kayak gue pengen udahlah selesain aja semuanya, toh percuma gue hidup juga gini-gini doang gitu. Nggak tahu kalau Tuhan tuh beneran ada atau enggak gitu. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kasih pesan buat teman-teman ya. Menurut gue buat mungkin di luar sana yang masih belum percaya sama Tuhan, menurut gue lo nggak akan percaya sama Tuhan kalau lo belum minta untuk dia datang sih. Maksud gue kalau sampai hari ini masih mau menutup diri lo dengan idealisme lo, ya sangat susah sih untuk kayak Tuhan datang ke hidup lo. Jadi kayak memang lo harus lo punya idealis, lo punya ego segala macem, ya lo harus akuin di depan dia. Kayak lo siapin satu waktu, satu tempat di mana apapun yang mungkin lo punya itu nggak ada apa-apanya di depan dia. Dan lo harus sadar kalau misalnya lo nggak akan mungkin pernah bisa buat apa ya, gue bahasa kayak ya pokoknya lo harus siapin waktu di mana ya lo emang nggak akan pernah bisa buat apa ya, hidup tanpa dia gitu. Mungkin siapin waktu untuk lo merendah serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya, karena kan gue pun juga dulu itu kan bentuk apa ya, bentuk gue malu banget kali untuk gue nangis depan kamar gue sendiri tuh walaupun gak ada orang ya. Cuman dengan gue ya apa, latar belakang gue segala macem, orangnya arogan, terus ya lebih suka dihormatin segala macem, terus gue harus sujud di depan sesuatu yang gak bisa gue lihat, itu pasti bikin gue malu banget. Apalagi mungkin ada dari kalian yang hari ini mungkin cowok-cowok yang tongkrongan banget gitu segala macem, ketika itu bakal berat banget ketika lo coba buat turunin lo punya pride di depan suatu hal yang nggak bisa lo lihat. Cuma menurut gue sesuatu yang mungkin nggak pasti juga gitu, nggak pasti tapi juga, lo aneh harus segala macem. Dan kayak banyak kalau di anak muda gitu ya, kayak ketika lo coba buat ngomongin Tuhan atau lo misalnya kayaknya kan gitu anak muda sekarang anti banget. Iya, anti Udahlah banget nongkrong segala aja macam. ngomongin hidup tapi gak usah ngomongin Tuhan deh. iya, maunya tuh pengennya tuh kayak yang logik banget. Iya. Terus kayak gue nggak bilang yang ateis atau agnostik itu salah ya. Cuman gue tuh kurang suka sama teman-teman gue yang kaget teori gitu. Oke. Mas, gue baru Tahu ini. baru kenal, iya. Soalnya ini gue banget nih pada langsung Filsuf gitu. sekarang tuh baru kenal sekarang, terus lo langsung bilang kalau lo seorang yang agnostik dan lo nggak percaya Tuhan. Menurut gue coba pertanyain, apakah lo nggak percaya Tuhan atau lo malas ikutin tata ibadah agama lo? Kalau lo malas ikutin tata ibadah agama lo, ya pasti lo bakal bilang nggak ada Tuhan. Itu mah emang lu mager doang. Emang lu gitu. mager doang Emang lu aja. mager. Jangan Dan- jadiin alasan lah itu. Dan itu menurut gue hal yang paling susah ketika di kalangan anak muda gitu, kayak gue nggak dulu deh. Gue sering banget ngalamin gini. Misalnya gue kayak coba ngobrolin tentang serius sama teman itu, ngomongin kehidupan segala macem. Terus gue coba kayak, boleh nggak gue doain lo segala macem. Terus kayak antara dia Jeb, gue ngerasa belum saatnya gue hidup dengan Tuhan. Nah terus gue mikir kan ya, emang kayak gue selama ini nih pas gue di umur 18 tahun, dimana umur abu-abu banget, pas gue ngalamin Tuhan sampai sekarang, entah kenapa gue nggak ngerasa gue jadi orang yang kuper gitu ketika gue kenal Tuhan. Kan stigmanya di anak sekarang tuh ketika lo ikut Tuhan, lo bakal jadi anak kuper gitu. Lu ibadah terus lu. Iya, kayak lo bakal di gereja terus, atau lo misalnya Anak pelayanan banget nih. di tempat ibadah lo segala macam. Terus lo kayak misalnya di Instagram lo nggak bisa ngepost foto lo pakai baju segala macam. Terus lo nggak bisa ke tempat Posnya harus yang
Iya, lu lagi nggak bisa nyanyi, lagi berdoa, ayat, quotes segala macam. quotes ya kan. Lu nggak bisa masuk ke tempat-tempat hiburan malam segala macam. Lo jadi nggak bisa nongkrong sama teman lo yang masih mabok. Padahal segala nggak macem. gitu juga kan. Padahal nggak gitu juga. Sejauh ini gue sampai hari ini nggak ada yang berubah dari kehidupan gue gitu kan. Kayak gue tetap jadi vijep. Teman-teman tongkrongan pun juga masih nganggap gue sebagai iya vijep gitu. Dimana gue kalau gue nongkrong nggak mungkin gue nongkrong datang kayak oke saudara buka kita gue nggak akan gitu juga ke tongkrongan gue. Tetap gue datang gue ngelawak segala macem kayak ya udah jadi gue aja tetap gitu kan. Nah ini yang gue agak sedihnya di mana Ada stigma seperti itu. stigma anak muda tuh kalau hidup bareng Tuhan bakal bisa gaul. kehilangan yang namanya kepribadiannya, pergaulannya segala macem. Yang menurut gue gak sama sekali ngurangin pergaulan lo, justru buat lo semakin mahal di pergaulan lo. Karena gini, gue tuh justru sampai hari ini gue masih minum dan gue sangat suka minum. Tapi Iyalah kalau kita nggak minum mati kan. Oh iya. Tubuh kita 80% air. Iya. iya benar. Minum apa nih? Minum apa? Masih banyak teman gue yang minum alkohol di luar sana. Terus nganggap dirinya alkohol banget segala macem. Woi gue pemabuk. Iya. Terus gue yang hari ini udah kenal Tuhan, justru ngebuat gue kayak ketika gue ngeliat temen-temen gue yang begitu gitu ya, mulanya baru kaget alkohol, iya jadi hal lucu gitu kan. Dan itu yang kenapa gue bilang bikin lo mahal di pergaulan lo, karena ketika lo mau ngelakuin sesuatu, lo nggak pernah ngelakuin sesuatu berdasarkan ikut-ikutan. Oke. Lo nggak akan pernah melakukan sesuatu berdasarkan apa yang lagi happening. Lo bakal ngelakuin sesuatu berdasarkan apa yang memang menurut lo butuh lo Iya, lakukan. sekecil misalnya ya kayak let's say minum nih. Gue pasti bakal minum sama teman-teman gue kalau memang besok nggak ada suatu hal yang penting di pagi hari. Cuman kalau memang ada satu hal yang penting di pagi hari besok, ya pasti gue akan minum gitu kan. Atau Jadi ya sekedarnya aja minumnya. iya, jadi gue nggak mungkin kayak apa ya, jadi kayak orang-orang yang kehilangan banget jati diri sehingga perlu memasukkan banyak ornamen-ornamen dalam pergaulannya sehingga bisa terlihat keren. Sehingga diterima. Iya, dan itu yang ngebuat gue ketika gue kenal Tuhan, gue makin rasa ketika semakin banyak ada pergaulan yang aneh di pergaulan gue, itu yang ngebuat gue semakin mahal karena ya gue nggak pernah goyang. Makin lu ketemu tuh, makin lu kenal Tuhan, lu makin dijadiin diri lu sendiri kan. Iya, gue jadi sehingga lu bisa kayak itu mah udah Nora lu baru kayak gitu kayak gitu. Iya, jadi gue nggak kayak Iya. Nggak kagetan. nggak kagetan banget. Dan satu hal misalnya kayak ngomongin tentang hubungan pasangan ya. Gue jujur kadang masih ada insecure sama namanya kalau misalnya gue deketin cewek, gue pasti bakal ngeliat dulu ekonominya segala macem. Tapi karena gue sekarang gue sudah semakin kenal dengan Tuhan, itu yang ngebuat gue ketika gue deketin cewek lain, entah kenapa gue jadi makin pede. Oke. Ini bukan pede konotasi negatif. Hati-hati ya. kalian para perempuan. Maksud Jomblo gua- nggak? apa? Jomblo. Jomblo. Sekarang. Maksud gue misalnya teman gue kayak, aduh gue nggak mungkin nih deketin ini segala macam, bla bla bla, karena dia dari orang yang kaya segala macam. Atau misalnya dia udah jadian segala macam, terus dia kayak coba buat misalnya saya kayak sampai sewa mobil segala macam, terus harus Cuman buat terlihat. iya harus ke tempat yang mahal, makan yang mahal segala macam untuk biar bisa dia bisa punya instastory bagus itu bareng ceweknya. Nah, ketika gue kenal dengan Tuhan, ditambah dengan perjalanan hidup gue nggak bisa punya uang yang banyak kayak teman-teman gue. Lu pernah cerita ke gue nih. Iya, dan gue kayak dari lulus SMA sampai sekarang kan juga uang sendiri segala macam, terus cuma punya motor doang dari orang tua. Itu yang ngebuat gue ketika gue deketin cewek lain gitu, dari awal gue sudah tidak pernah menutupi kekurangan gue. Dari awal gue sudah ngasih tahu gue gini nih orangnya gitu kan. Kalau lu mau sama gue ya lu jalan, kalau emang nggak mau ya nggak usah. Ya udah. Gitu. Cuman seenggaknya kalau Jarang loh anak-anak muda sekarang yang apa ya? Yang berani apa adanya in positive way tapi ya. Iya, kayak misalnya seenggaknya ketika gue bayarin lo kopi, itu kopi yang gue bayarin bukan dari uang nyokap bokap gue kok. Itu uang dari gue, dari uang sendiri. Jadi gue gak akan pernah malu ketika gue cuma bisa bayarin lo kopi. Okay. Seenggaknya 25.000 yang gue bayarin ke lo itu bukan dari uang orang tua gue. Itu hasil kerjaan lu. Kerja gue sendiri. Itu yang ya walaupun kenyataannya ya kadang gue masih ada takut-takutannya segala macem. Cuma ya itu
makanya buat teman-teman di luar sana yang masih belum hidup dengan Tuhan segala macam, menurut gue lo harus cobain sekali, dan menurut gue lo bakal ketagihan karena hidup dengan Tuhan nggak seperti yang nggak sekuno yang lo bayangin kok. Kuno, kebanyakan sekarang orang-orang nganggapnya itu, udahlah kuno banget Tuhan-Tuhanan ya kan. Iya, mungkin yang kuno itu agama, menurut gue karena agama pasti bakal Ya, karena kebanyakan agama kan mempertahankan tradisi yang tradisi budaya segala macam. Iya, itu bukan berarti salah. Iya. Ya kan? Itu juga dari situlah, dari ibadah yang kita lakukan itu bisa ngebuka pikiran kita untuk kayak menemukan Tuhan di mana-mana gitu. Yes, benar. Bahkan- Kayak misalnya kayak gue juga kalau misalnya gereja bareng keluarga gitu, misalnya kalau kayak Natalan harus banget pakai kemeja segala macam bla itu kan yang bikin kayak wah, berarti kalau kenal Di dengan Paulus Tuhan harus yang Di Paulus ya. enggak di itu lagi. Iya. Harus rapi segala macam dari atas ke bawah gitu kan. Tapi ya sampai hari ini enggak, kok taunya kok kayak ya bener, lo bisa ngalamin Tuhan dimanapun. Gue pasti ngalamin Tuhan di motor, lagi ngapain pun lo bisa ngalamin, lagi boker lo bisa ngalamin Tuhan segala macam. Asal lo siapin hati lo untuk terbuka gitu kan. Yes, Pikiran lo untuk benar-benar se-open itu gitu Yeah. untuk ayo nih Tuhan mana, gue pengen lo kan kayak lo juga awalnya karena lo dalam tanda kutip menantangin lah gitu Yeah. kan kayak Tuhan pokoknya gue pengen alamin lo, gue pengen terima lo gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang yang akhirnya nggak nemuin karena udah keburu bikin tembok kan, Tuhan nggak ada. Padahal belum minta, Yeah. padahal belum cari tahu gitu kan, belum coba bener-bener nekunin, sekalipun di satu ajaran gitu ya. Lu kadang-kadang nyerah, lu baru setengah jalan gitu. Lu bener-bener coba nih polin dulu nih. Di satu ajaran yang lu lagi tekunin sekarang, lagi jalanin sekarang nih, polin, lu ketemu Tuhan nggak di situ? Yes. Iya kan, kalau nggak ketemu ya coba cari, ada nggak desire lu sebagai ciptaan untuk nemuin pencipta kan gitu kan. Kalau nggak ada ya emang nggak akan ketemu. Jangan sampai nanti kaget aja pas sudah skip ternyata ada gitu kan. Hai gitu, saya Tuhan, terus kayak wah anjir gue nggak pernah percaya ada Tuhan gitu kan. Itu agak serem sih. So ya gitu, thank you banget Jep. Terus lagi deh. Nggak boleh. Oh iya. Thank you. Ini masih konspirasi ya. Masih. Parah loh, teman kita udah banyak yang ada kena. Ya udah lah, itu nanti pembahasan lain kali. Oke, thank you Vijep. Thank you. Teman-teman juga ya gitulah intinya, apa yang dia omongin tadi semoga bisa jadi obat. Iya. Pilihan obat buat teman-teman ya kan. Siapa tahu dengan dengar cerita ini bisa di-refresh lagi dan bisa akhirnya memilih, oke deh hari ini gue mau nanya nih, Tuhan ada nggak? Tuhan mau nggak gitu. Gitu. See you fams.